My Rival is My Love, episode 11. Deal, kita berdua pun kembali berjabat tangan untuk menandakan kesepakatan yang telah kita berdua buat. Dan siang itu gue benar-benar harus mengakui kalau dia itu emang benar-benar kuat banget dalam hal olahraga. Lagi-lagi gue dikalahin sama si Kenzie di lomba sepak takraw. Buat meluapin kekesalan, gue duduk lesehan terus teriak-teriak gak jelas sambil acak-acak rambut. Udah kayak orang stres deh. Tak berselang lama, Kenzie menghampiri gue yang lagi uring-uringan kalah. Kenzie lalu nyodorin tangannya buat nyalamin gue. Saat melihatnya, gue nggak merasa dia mau ngejek gue. Tapi sebaliknya gue kayak merasa dia sangat puas udah berkompetisi dengan gue. Gue pun lalu berdiri buat menjabat tangannya. Lo mang bener-bener udah ngehibur gue, Angga Ramadan. Kayaknya ini terakhir kalinya kita bersaing seperti ini, kata Kenzie yang nampak puas. Apa maksud lo ini yang terakhir? Jadi lo nggak nganggep gue lagi? Gue menolak jika dia bilang ini yang terakhir. Dasar bodoh, lo nggak sadar fisik lo itu udah berubah. Tinggal masalah waktu aja sampai lo bener-bener paham. Tapi lo tenang aja. Gue akan selalu ada buat lo. Mendengar ucapan Kenzie itu, gue jadi cemas. Apakah maksudnya cepat atau lambat gue akan terbiasa menjadi perempuan dan gak bisa lagi bersaing sama dia? Kayaknya gue gak mau kalau itu sampai terjadi. Dan sorenya kelas Kenzie kembali memenangkan perlombaan voli. Dan semua lomba di cabang olahraga semuanya disapu bersih sama kelas 12 IPA 1 yang merupakan kelasnya Kenzie. Dan hasilnya untuk juara umum lomba HUT SMA ini jatuh ke kelas 12 IPA 1. Meskipun gue udah kalah sama si Kenzie, tapi gue udah puas udah bisa berkompetisi ngelawan dia secara sportif. Gue nggak nyesel sama sekali. Kayaknya emang ini terakhir kalinya bagi Angga bersaing dengan Kenzie. Cepat atau lambat semua pasti akan mengetahui rahasia gue yang sekarang adalah perempuan. Jam 17:01. Sore itu, hanya tinggal gue sama Kenzie yang ada di sekolahan. Dan gue nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi buat bonceng Kenzie. Sebelum naik ke motor Kenzie, dia nyerahin sesuatu ke gue. Apa ini Ken? Tanya gue saat melihat Kenzie nyodorin sebuah kartu ke gue. Ini berisi gue. Mungkin saldonya ada sekitar 500 ribuan. Buat apa? Lagian yang kalahkan gue. Harusnya gue yang ngasih sesuatu ke lo. Gue pengen lo segera maafin mama. Mendengar Kenzie yang bilang begitu, gue jadi keingetan sama Mama Widya. Dia pasti lagi nangis-nangis karena gue musuhin. Rasanya gue gak tega deh ngeliat dia nangis. Biar bagaimanapun Mama Widya itu udah sayang ke gue kayak anaknya sendiri. Ken, kayaknya gue akan maafin mama deh. Gue sayang Ken sama mama. Biarpun dia udah berbuat seperti itu, tapi gue bener-bener gak tega kalau sampai mama nangisin gue. Ya jangan panjang-panjang ngomongnya. Sekarang lo pegang ini. Kita langsung pulang dan nemuin mama. Gue mengangguk dan setelahnya gue naik ke motornya Kenzie. Gue pengen cepet-cepet pulang buat peluk mama. Dan sesuai dugaan gue, sesampainya di rumah si mama langsung peluk gue sambil nangis-nangis minta maaf sama gue. Anggi, maafin mama sayang. Mama memang salah sama Anggi. Anggi boleh minta apa aja ke mama asalkan Anggi maafin mama. Pinta si mama yang memohon maaf sepenuh hati. Gue yang dipeluknya langsung merasa iba sama ketulusan hati Mama Widya yang sampai nangis cuma buat minta maaf ke gue. Gue lalu lepasin pelukan mama buat bilang ke dia, "Ma, Anggi udah maafin mama kok." Mama pun langsung peluk gue lagi setelah mendengarkan ucapan gue yang maafin dia. "Ma, tapi Anggi minta jangan pernah lakukan itu lagi. Kalau mama lakuin itu lagi, Anggi pasti akan benar-benar marah sama mama." Imbuh gue dan tanpa sadar gue juga ikutan nangis di pelukan mama. Tak terasa udah 1 menit gue pelukan sambil nangis bareng mama. Dan gue tiba-tiba inget tadi mama bilang gue boleh minta apa aja. Gue jadi berhenti nangis karena hal itu. "Ma, beneran Anggi boleh minta apa aja?" Tanya gue terus lepasin pelukan mama. Mama mengangguk sambil tersenyum. "Tentu aja. Apa sih yang gak buat putri mama?" Gue lalu mikir, mau minta apa ya ke mama? Gue sempat kepikiran mau minta motor, tapi gak tega bilangnya.
Gue takut si mama bakalan kaget kalau gue tiba-tiba bilang motor. Gue juga tahu diri keles. Nanti aja deh ma, aku belum kepikiran. Seru gue yang masih mau mikir. Yaudah, kalau gitu Anggi mandi sana. Suruhnya yang nampak bikin gue khawatir. Stop ma, jangan mandiin aku lagi. Anggi bisa mandi sendiri, tuduh gue yang khawatir. Bagaimanapun gue udah gak mau lagi diperlakukan kayak anak kecil. Heran gue sama mama orang mandi aja kok pakai ribet mau bantuin. Kenzi, minggir, gue mau lewat, teriak gue ke Kenzi yang berdiri di tangga. Lagi-lagi dia ngehalangi gue yang hendak ganti baju di kamar. Dia kok suka banget ngedelay waktu gue buat ganti baju. Kenzi nyengir, "Onang, gue punya hadiah buat lo." "Apa?" Gue penasaran. "Lo tadi kalah di lomba takraw. Jadi gue akan kasih hadiah lo. Dengan menambah masa hukuman lo yang awalnya tinggal 1 hari menjadi seminggu lagi." Haha, gue menggeleng coba menolaknya. "Nggak, gue nggak mau." "Hah, lo mau curang ya?" kata Kenzi yang merasa kecewa. "Ken, bukankah permintaan lo itu nyuruh gue buat maafin mama?" Kata gue coba jelasin kalau dia udah minta permintaannya. "Lo itu bego banget sih. Jangan campurkan masalah pribadi sama kesepakatan kita. Lo lupa udah gue kasih voucher belanja 500.000. "Gue tetep gak mau Ken," kata gue kakek. Setelahnya gue coba jalan lewatin dia. Akan tetapi dia nahan gue dengan pegang handuk gue sambil ngancem. "Kalau lo gak mau, siap-siap aja gue liatin tubuh lo yang biasa ini." Gue jadi bener-bener takut sama ancamannya itu. Gue takut kalau dia telanjangin gue terus nafsu. Bisa berabe nanti. Dan itu juga tatapan jahatnya itu bikin gue makin merinding. "Iya kan, gue mau, tapi lepasin." Akhirnya gue terpaksa mengiyakan permintaan si Kenzi. Dia licik banget sukanya ngancem. Akhirnya Kenzi melepaskan pegangannya dari handuk gue. Kenzi pun tersenyum sumringah ke arah gue. "Nah gitu dong, kalau gini kan enak. Nggak pakai drama-drama." Dan saat itu gue kembali menjalin kontrak dengan Kenzi. Dia nambahin masa kerja gue selama seminggu lagi. Malang banget nasib gue disuruh-suruh mulu sama si Kenzi. Bahkan mau makan aja mesti gue yang ngelayanin. "Onang, gue mau ayam, sambelnya yang banyak. Pakai udang sama kangkung," perintah Kenzi saat berada di meja makan. Gue sih cuma bisa manyun sambil ngejalanin perintahnya. Apalagi si mama kayak seneng gitu lihat gue yang ngambilin makan buat Kenzi. "Anggi, mama seneng banget lihat kamu perhatian gitu sama kakak. Kayaknya emang Anggi cocok jadi istri kakak," timpal si mama yang jadi baper. Si mama nggak tahu aja kalau gue lakuin itu karena kalah taruhan. Dan ini si Kenzi kenapa dim aja diledekin mama. Dia tetap santai aja sambil lanjutin makan. Gue risih banget, si mama nyamperin gue sambil nanyain kesiapan gue. "Anggi, mau kan jadi istrinya kakak?" tanya Mama Widya sambil pegang tangan gue. Gue menggelang. "Nggak mau ma." "Terus kapan maunya?" "Udahlah ma, jangan nanya yang macem-macem ke dia. Nanti dia bisa kabur lagi," sahut Kenzi. Akhirnya mama nggak lagi nanyain soal nikah. Dan setelahnya mama meluk gue. "Maaf ya sayang kalau mama maksa kamu lagi." "Ya ma, Anggi juga sayang ke mama." "Anggi, masih mau kan jadi anaknya mama?" "Tentu. Tentu aja gue mau. Orang jadi anaknya Mama Widya itu enak. Gue disayang bahkan uang jajan pun terjamin. No debat lah. Cuman ya itu gue sering kesel kalau mama over berlebihan manjain gue. Ya meskipun begitu gue sabar sih ngejalaninya. Kalau nggak sabar bisa hilang fasilitas yang ditawarkan si mama." Dan besok paginya jam 8:13. "Berisik, bisa dim nggak sih?" bentak Kenzi yang mematikan TV di depan gue. Kesel banget. Gue dan Mama Widya lagi asik karaokean malah diganggu sama Kenzi yang tiba-tiba matiin TV. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" tanya mama dengan nada membentak. "Nggak jelas banget lo kan? Ngapain sih lo gangguin kita?" "Gue mau nyanyi pecah 1000 nih," kata gue yang ikutan ngomporin Kenzi. Kenzi yang masih kesal lalu melotot sambil deketin gue. "Diam, katanya lo mau ikut papa mancing. Kenapa nggak ceti? Malah karaokean nggak jelas di sini." "Ken, Haya sama Om Jo mancingnya ke lo.
gue nggak dibolahin sama mama. Ya udah deh gue karaokean di rumah aja. Gimana Ken, suara gue bagus gak? Kata gue terus nanya. Cempreng, bentaknya. Biasa aja dong bilangnya. Jam 10:15. Kakak Anggi, adek, sini, teriak Mama Widya yang manggil kita semua. Kenzi, gue dan Inzo segera menghadap Mama Widya yang berada di dekat tangga. Ada apa sih, Ma? Tanya Kenzi. He Ama, ada apa? Gue juga ikutan nanya. Kak, Mama baru terima telepon. Nenek kamu sakit dan sekarang katanya sedang dirawat di rumah sakit. Kayaknya Mama harus ke sana. Mama benar-benar khawatir sama keadaan nenek. Terang Mama Widya yang mengabarkan kepada kami semua dan katanya Mama juga mau pergi ke sana buat jenguk neneknya Kenzi. Mendengar nenek Kenzi masuk rumah sakit, gue jadi ikutan sedih. Gue nyaranin diri gue buat ikut. Ma, aku boleh ikut jenguk? Gue nawarin diri ke Mama. Makasih sayang, tapi nggak usah. Anggi di rumah aja sama kakak. Mama akan pergi sama Inzo. Tolak Mama yang lebih memilih Inzo. Dan setelah berkemas-kemas akhirnya Mama Widya dan Inzo pamit buat berangkat. Kakak sama Anggi tolong jaga rumah ya. Mama mau ke tempat nenek dulu. Pesan Mama yang menyuruh kita buat tinggal di rumah. Setelah melihat mobil yang dikendarai Mama keluar dari rumah, gue seketika langsung noleh ke arah Kenzi yang lagi berdiri di depan pintu rumahnya. Loh, gue kok baru nyadar. Di rumah kan cuma kita berdua. Batin gue merinding. Lagi-lagi pikiran parno gue muncul. Gimana ini? Gue beneran khawatir kalau dia berbuat macam-macam ke gue. Gue takut dia akan berbuat nekat kayak kemarin sore. Tiba-tiba aja gue dikagetkan Kenzi yang nepuk bahu gue. Lo kenapa ngelamun? Gue menggeleng buat menjawabnya. Lo pasti mikir aneh-aneh tentang gue. Tuduhnya sambil melotot. Emang sih yang dituduhin dia bener. Tapi gue nggak mau bilang. Setelahnya gue dan Kenzi masuk ke rumah. Niatnya gue mau pergi ke kamar buat sekedar rebahan sambil main game. Akan tetapi Kenzi nahan gue dengan narik belakang baju gue. Gue seketika berhenti dan noleh ke dia. Ada apa Ken? Lo mau kemana? Tanya dia. Mau ke kamar. Jawab gue. Kenzi mengernyit. Kayaknya dia nggak mau biarin gue buat ke kamar. Anak aja. Lo mau nyantai-nyantai di kamar. Nggak bisa. Lo ada tugas buat beresin kamar gue. Suruhnya mendadak. Ogah, ngapain juga gue beresin kamar lo? Tolak gue. Lo lupa, di perjanjian, lo gak akan bantah perintah dari gue. Gue kesel banget diingetin dia. Art, kenapa lo inget mulu sih sama taruhan kita? Gak usah banyak omong, cepetan beresin, suruh Kenzi membentak. Gue yang terikat janji, akhirnya terpaksa melaksanakan tugas dari Kenzi. Saat gue masuk gue lihat kamarnya gak berantakan. Apa yang mau dibersihin? Gue yang bingung langsung noleh ke Kenzi yang ada di belakang gue. Ken, lo ngerjain gue, kamar lo baik-baik aja no. Baik apanya? Dengan cepat Kenzi masuk ke kamar dan langsung mengobrak-abrik isi kamarnya sehingga berantakan kayak kapal pecah. Lihat berantakan kan? Gue seketika jati emosi gegara kelakuannya yang kekanak-kanakan itu. Apa yang lo lakukan? Gak usah protes, buruan beresin, suruhnya. Saat itu juga gue mulai beresin kamar Kenzi dengan perasaan uring-uringan. Bagaimana tidak? Dia seenaknya ngasih tugas yang sebenarnya gak perlu gue lakukan. Belum selesai gue beresin kamarnya, dia ngasih kertas yang berisi list tugas harian yang mesti gue kerjain setelah ini. Masak, nyuci, nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci motor. Anjir banyak amat yang dia suruh. Kata gue kesal saat membaca isi list di kertas yang Kenzi kasih ke gue. Lo cepetan selesain, gue tunggu di luar, kata Kenzi dan dia pergi ninggalin gue di kamarnya. Saat dia keluar, gue langsung luapin emosi gue dengan ngacak-acak rambut. Gue kesel banget karena berdua sama dia di rumah. Mama cepetan pulang dong, pinta gue memohon. Kalau ada mama pasti gue nggak bakalan menderita kayak begini. Beberapa menit setelahnya, gue lagi berberas meja belajarnya si Kenzi. Gue lalu menarik laci meja, buat masukin beberapa catatan yang tergeletak. Pas gue buka, mata gue tiba-tiba aja tertuju ke sebuah gambar yang ada di dalamnya.
ini gambar dia, jelek banget, kata gue yang bawa gambarnya. Lagi enak-enaknya ngejek gambar Kenzi yang kayak anak TK itu. Gue dikagetkan sama Kenzi yang udah ada di belakang gue. Apa yang lo lakukan? Dengan cepat Kenzi langsung merebut gambar yang gue pegang. Onang, jangan sembarangan sentuh barang orang lain tanpa izin, bentak Kenzi melarang. Ya elah Ken, cuma gambar jelek aja lo sampai marah-marah ke gue. Bra, diam, bentak Kenzi menggebrak meja. Jantung gue kayak mau copot karena kaget sama dia yang gebrak meja di depannya. Tak cuma sampai di situ aja, dia langsung menyengkram pipi gue sampai manyun. Gue sampai susah buat ngomong. Dengerin baik-baik, kalau sampai lo lakuin ini lagi gue jamin lo bakal nyesal seumur hidup lo. Ngerti kan lo? Ancam Kenzi yang gue bels anggukan. Gue bener-bener takut sama Kenzi yang lagi mode marah gini. Gue sama sekali tak berdaya sama gertakannya itu. Kerasa banget emosinya yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Nyermin deh pokoknya. Setelah selesai berberes kamarnya Kenzi, gue niatnya mau nawarin dia makan. Akan tetapi gue urungin karena gue masih takut sama ancamannya tadi. Jadi gue putusin buat diem aja sambil ngehindarin dia. Onang, ngapain lo diem aja di situ? Tanya Kenzi yang ngeliat gue ngejongkrok di sofa. Gue diem aja gak ngejawab dia. Jujur gue masih takut sama dia. Kenzi yang gue diemin langsung nyamperin gue sambil ngerngit. Lo kenapa diem aja? What? Ngomong? Ken, please jangan marahin gue. Gue janji gak akan ngelakuin itu lagi. Sahut gue memohon. Kenzi kemudian duduk di sebelah gue. Maaf ya, lo pasti ketakutan sama gue yang marah-marah tadi. Gue tadi cuma emosi aja. Tapi lo tenang aja, gue udah gak marah kok sama lo. Beneran, gue belum yakin. Bisa aja tar amarahnya meledak lagi kayak bom waktu. Gue kan khawatir, kalau dia emosi terus bunuh gue gimana? Udahlah, lo gak usah mikir aneh-aneh. Gue beneran udah gak marah ke elu. Beneran, yakin, sumpah, Onang, lo itu beneran nyebelin banget. Berhentilah nanya-nanya, suruh Kenzi dan akhirnya gue percaya kalau dia udah gak marah lagi. Alhamdulillah, lega deh gue. Beberapa jam telah berlalu dan sebagian tugas Kenzi yang disuruhnya udah gue kerjain. Gue beneran capek banget. Mumpung dia lagi asik baca komik, gue tinggal tidur siang aja. Haha. Jam 13:23. Kenzi celingukan mencari keberadaan Anggi yang tak nampak kelihatan di rumah. Dan lalu ia mencarinya ke kamar Anggi yang ada di lantai 2. Saat ia membuka pintu, ia merasa lega karena ia melihat gadis itu tengah tertidur pulas di atas ranjangnya. Ia pikir Anggi kabur dari rumah. Kenzi kemudian berjalan masuk ke kamar Anggi dengan pelan. Ia menghampiri Anggi yang sedang tidur. Pria itu lalu berdiri sambil terus menatap gadis yang ada di depannya. Kenzi terus memandang Anggi yang dianggapnya sangat lucu saat tidur. Kenzi pun tersenyum kecil. Si bodoh ini, kenapa begitu menarik? Gumamnya saat melihat wajah polos Anggi. Dan tanpa sadar, Kenzi membaringkan tubuhnya bersama Anggi yang masih tertidur. Kenzi kemudian memiringkan badannya untuk lebih jelas memandang Anggi. Pria itu sangat terkejut saat Anggi yang tiba-tiba memeluknya. Lo pikir gue guling? Gumam Kenzi yang terkekang di pelukan Anggi. Tak lama Kenzi mencoba melepaskan pelukannya itu dengan pelan. Ia tak ingin membuat Anggi bangun. Gadis itu bisa kaget jika bangun dengan posisi ini. Setelah berhasil melepaskan diri dari pelukan Anggi, Kenzi lalu bangun dan ia kemudian mengambil sebuah bangku kecil yang ada di sana. Dia meletakkan bangku itu tepat di sebelah kasur. Ia lanjut duduk dan kembali memandangi Anggi yang sedang tidur. Kenapa gue jati suka banget liatin dia sih? Pikir Kenzi bertanya pada dirinya sendiri. Pikirannya benar-benar kacau. Ia sama sekali tak menyangka, dulu dia sering sekali bertengkar dengannya. Namun ketika sudah sebulan ini bersamanya, rasanya perasaannya mulai berubah. Dia memang sempat tertarik dengan sosok Angga Rahmadan yang dianggapnya sebagai saingan. Namun perasaan itu hanya rasa tertarik sebagai saingan dan tak lebih. Kenzi kembali tersenyum saat ia terus memandangi wajah Anggi. Hingga tak sadar dia malah melamun. Dalam lamunannya itu, ia mengingat kembali betapa kesalnya dia saat dulu Angga Rahmadan sering mengganggunya.
Tepatnya 2 tahun yang lalu, saat itu Kenzi baru beberapa hari menjadi murid pindahan. Kenzi bukanlah orang yang suka bergaul atau membaur dengan orang lain. Dan disitulah hari di mana sosok Angga Ramadan mulai membuat Kenzi tertarik. Saat pertama kali bertemu dulu, dia pikir Angga Ramadan itu adalah perempuan. Dilihat dari manapun dari dulu hingga sekarang Angga atau Anggi itu memiliki paras wajah yang sama putih manis, badan yang kurus cungkring, bahkan suaranya berisiknya itu pun tak jauh beda. Cuma sekarang lebih nyaring. Kenzi tak habis pikir, bisa-bisanya dia bisa satu kelas dengan gadis di depannya ini. Membayangkannya saja sudah membuat pria itu cengengesan. Di sekolah dulu, hampir setiap hari pulpennya hilang karena selalu dicuri oleh Angga Ramadan. Bahkan dia masih ingat saat pernah duduk sebangku dengannya. Saat itu dia benar-benar kesal. Hampir setiap hari selama setahun ia harus mendengar Angga yang berisik karena selalu mengomel di sampingnya. Serta pemandangan yang paling membuatnya sebal adalah melihat Angga yang tertidur di kelas. Betapa banyaknya hal absurd yang dilakukan Angga waktu itu. Bahkan jika diingat satu persatu bisa memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa gadis di depannya itu mulai membuka mata. Anggi terbangun dari tidur siangnya yang terasa panjang. Dan saat ia membuka matanya, ia terkejut melihat Kenzi yang sedang duduk di dalam kamarnya. "Kenzi, lo ngapain di kamar gue?" "Serah gue, lo lupa ini rumah gue." Anggi mengernyit saat mendengar jawaban ketus dari pria di depannya itu. "Gak perlu lo bilang. Gue juga tahu kalau ini rumah lo. Tapi kamar ini udah sah official milik gue. Bahkan mama sendiri udah nyerahin sertifikatnya ke gue." "Berisik, bawel banget. Cepetan selesain tugas lo yang gue kasih tadi." "Tugas apa sih kan? Onang," teriak Kenzi sambil melotot ke gue. Saat itu juga gue beranjak dari tempat tidur gue buat segera ngerjain tugasnya. "Iya, gue cuci motor loh." Jam 18:37 menit. Malam itu, setelah lelah seharian kerja, gue akhirnya punya waktu juga buat sekedar rebahan sekalian main game. Rasanya enak banget karena dia udah gak nyuruh-nyuruh gue lagi. Lagi enak-enaknya main game, gue dikejutkan sama Kenzi yang tiba-tiba muncul dengan menggebrak pintu. "Bra, woi Oneng," gue noleh. "Apalagi sih kan? Bisa gak sih lo masuk dengan tenang?" "Bodoh, cepetan bikin makanan. Gue udah lapar," suruhnya yang membentak. Saat itu juga, gue terpaksa bangun karena dia pasti ngomel-ngomel kalau gue bantah. Gue segera nyamperin dia buat nanya, "Lo mau makan apa?" "Pasta." "Yuh, lo mau makan odol? Lo itu kenapa bego banget sih? Pasta itu spaghetti, bukan pasta gigi." "Ya elah, bilang aja Mie, Onang," bentaknya kesal. "Iya kan?" Gue buru-buru pergi biar dia nggak kesal lagi. Saat itu, gue langsung pergi ke dapur sesuai perintahnya. Sampai di dapur gue langsung masak buat dia. Dia minta dibikinin spaghetti yang gue sendiri belum pernah masak masakan itu. "Ah bodoh, yang penting kan Emi," gerutu gue. Sebelum masak gue coba buka kulkas buat nyari sayur. Pas gue buka itu kulkas, mata gue langsung berbinar saat melihat kepiting yang ada di dalamnya. "Ulala, biarin dah. Si Kenzi makan mie aja, gue mau makan kepiting." "Haha," gumam gue cengengesan. Sekitar 15 menit sudah gue direpotkan sama acara masak gue, dan gak kerasa udah mateng aja. Dan lalu setelah selesai, gue siapin semua masakan gue itu ke meja makan. Setelah dirasa semuanya siap, gue lanjut manggil Kenzi yang masih di kamar. Gue samperin dia yang lagi duduk sambil baca komik di kamarnya. "Ken, lo mau makan gak? Udah mateng tuh." Kenzi noleh, lalu ninggalin komiknya di meja dan kemudian nyamperin gue. "Lama amat sih lo masaknya." "Ya kalau nggak mau lama ya makan aja tuh kol." Setelahnya kita berdua jalan menuju meja makan. Dan sesampainya di sana, Kenzi duduk sambil melotot ke arah piring yang ada di depannya. "Spaghetti gue mana?" "Itu spaghetti Ken," jawab gue coba jelasin. "Onang, lo tahu nggak bedanya spaghetti sama mie goreng?" Dia malah jadi nanya. Gue menghela nafas panjang sambil berusaha ngejawab pertanyaan darinya. "Ken, apa susahnya sih, tinggal makan aja. Lagian itu sama-sama mie. Kalau mau kayak spaghetti, tinggal lo gulung aja tuminya pakai garpu." Kenzi ikutan menghela nafas. "Onang, gue nyesel merintah lo.
Gak ada yang benar. Ya makanya kerjain sendiri. Udah buruan makan katanya lapar. Bentak gue yang kesel lihat dia menggerutu. Tak lama gue bisa lihat dia mulai menggulung mie-nya kayak makan spaghetti. Dia mulai melahap suapan pertama mie-nya dan matanya langsung terbelalak. Kayaknya dia merasakan sesuatu saat mie-nya telah masuk ke dalam mulutnya. Ken, gak enak ya? Gue segera ngambilin dia minum. Takut kalau rasanya gak enak. Betapa terkejutnya gue. Lihat dia yang kembali melahap makanannya dengan cepat. Kayaknya dia emang lagi kelaparan sampai makannya aja cepet. Setelah menghabiskan mie-nya, gue langsung nyodorin dia segelas air putih buat dia minum. Dan setelahnya gue nanya gimana rasanya masakan gue. Gimana Ken rasanya? Kenzi meneguk minumannya lalu berkomentar. Gak buruk, mungkin gue akan kasih poin 8 buat masakan lo. Meskipun jawabannya sedikit ngeribetin, tapi gue tahu kok dia sebetulnya suka sama masakan gue. Bisa gue lihat dari senyuman dia yang nampak puas itu. Dan entah kenapa gue jadi ikutan senyum ke dia. Setelahnya giliran gue buat makan. Gue gak sabar pengen makan kepiting saus tiram yang udah gue bikin. Haha, saat lagi mau makan, si Kenzi nyamperin gue buat protes. Onang kenapa lo gak bilang masak kepiting? Gak sempet kan? Orang gue aja ini nemu di kulkas. Kata gue sambil gigit kaki kepiting. Dengan cepat Kenzi merebut kepiting saus tiram gue. Lo itu senaknya masak makanan tanpa izin gue selaku tuan rumah. Jadi untuk itu gue akan makan ini. Gue merengek minta makanan gue dikembalikan. Ken jangan Ken, gue belum makan. Gak bisa, kalau lo mau makan ini lo mesti memohon. Kata Kenzi ngasih syarat. Iya deh. Gue mohon Kenzi yang ganteng. Tolong balikin makanan gue, kata gue sambil nyengir. Dengan cepat gue ngerebut kembali kepiting gue dari tangannya. Puaskan lo, sambung gue yang lanjut duduk. Setelah selesai makan, gue lanjut beresin semua bekas makan gue dan Kenzi buat mencucinya di wastafel dapur. Dan setelah selesai gue balik lagi ke kamar sambil mikirin Mama Widya yang gak pulang-pulang. Gue khawatir, dari berangkat tadi sampai sekarang, dia kok gak ngabarin. Mama mau pulang gak sih? Di tengah kekhawatiran gue ke Mama Widya, gue tanpa sadar inget besok itu hari Senin. Gue lupa besok ada mapel matematika dan gue juga lupa kalau besok gue mesti ngumpulin PR. Wah, gimana ini? Gumam gue yang ngacak-acak rambut. Dan tanpa sadar gue kepikiran sebuah ide gila. Gimana kalau gue nyontek bukunya si Kenzi aja? Dia kan pinter, terus kita juga satu jurusan. Pasti tugasnya sama kayak punya gue. Dan gue juga tahu tuh anak rajin betul. Pasti tugas dia udah dikerjain. Setelah beberapa jam menunggu, gue akhirnya memulai rencana penyontekan gue dengan pergi ke kamar Kenzi. Gue udah tinggal lama di rumah Kenzi, jadi gue tahu betul dia tidur jam berapa. Pas udah nyampe di depan pintu kamarnya, gue coba intip dulu situasinya. Apakah aman atau tidak? Saat gue intip gue bisa lihat di kamarnya yang remang-remang itu. Kenzi kelihatan udah tidur pules banget. Kayaknya aman deh. Setelah memastikan situasinya aman, barulah gue mulai bergerak masuk ke kamar Kenzi dengan langkah mengendap-endap seperti maling. Seketika gue nyenir saat sampai di meja belajar yang ada di samping kasurnya itu. Gue mulai mencari buku paket matematika yang dia punya. Gue acak-acak aja tumpukan buku yang ada di depan gue. Hingga akhirnya gue menemukan apa yang gue cari. Yuhui, ketemu, gumam gue seneng. Setelah berhasil mendapatkan buku paketnya, gue mau bergegas keluar dari kamar Kenzi. Saat hendak melangkahkan kaki menuju ke arah pintu, dengan cepat tangan Kenzi meraih tangan gue dan langsung narik gue hingga jatuh menimpanya yang ada di atas kasur. Bro, apa yang lo lakuin? Tanya Kenzi sambil mendekap badan gue. Saat itu, gue cuma nyengir dan Kenzi langsung memutar posisi gue yang awalnya di atasnya gantian nindih gue. Kenzi mencengkeram kedua tangan gue dengan eratnya sampai gue jadi sulit buat gerak. Ken, lepasin gue, pinta gue memohon. Diam, berani sekali ya lo masuk ke kamar gue malam-malam gini. Lo lupa di rumah ini cuma ada kita berdua, kata Kenzi yang nampak marah. Gue masuk kamarnya tanpa izin. Apa maksud lo Ken? Saat itu gue beneran panik.
Kenzi kemudian mendekatkan wajahnya di dekat telinga gue. Lo tahu kan, gue itu cowok, dan lo itu. Dan lo tahu apa hukumnya buat cewek yang berani masuk ke kamar cowok tanpa izin? Kenzi lalu meniup daun telinga gue. Saat itu juga, gue merasa merinding sekaligus geli sama perlakuannya. Gue coba memberontak tapi tetap tak bisa. Tubuh gue terlalu lemah sama fisiknya yang jauh lebih kuat ketimbang gue. Ken, lepasin gue. Gue minta maaf Ken, mohon gue merengek. Nggak mau, lo siap-siap aja bakalan gue perkosa. Biar lo nggak perawan lagi. Dia pun coba mengecup leher gue. Seketika gue berteriak histeris saat ia coba menjamah tubuh gue. Ken, jangan. Gue masih pengen pacaran sama cewek kan. Gue bener-bener takut. Saking takutnya gue sampai nangis di depannya. Tak berselang lama, tiba-tiba aja dia lepasin cengkramannya dan langsung ketawa terbahak-bahak. Hahaha. Kenzi menjatuhkan diri tepat di samping gue. Haha, lo itu beneran lucu banget. Sementara gue langsung bangun sekaligus marah ke dia. Apa maksud lo? Apanya yang lucu? Lo itu bego atau gimana sih? Lo itu sekarang cewek. Mana ada cewek yang mau jadi pacar lo? Ledek Kenzi cengengesan. Gak mau. Masa gue mesti pacaran sama cowok? Udahlah jangan mewek gitu. Gue cuma bercanda tadi. Gak mungkin juga gue mau sama lo. Saat itu juga gue langsung marah saat mendengar ucapannya yang seperti menyepelekan gue. Segitu jijik lo ke gue. Sampai lo nolak gue. Gue nggak menganggap lo itu menjijikan. Gue hanya menyukai satu orang yang sampai sekarang belum gue ketemuin. Entah kenapa Kenzi malah jiti curhat ke gue. Gue juga akhirnya tahu alasan kenapa dia sampai sekarang sering nolak cewek. Ternyata selama ini Kenzi sedang mencari cinta pertamanya yang merupakan teman masa kecilnya waktu TK. Dan gue juga tahu alasan kenapa dia marah pas gue ngejek gambar yang dilacinya tadi siang. Ternyata gambar itu adalah hadiah dari cinta pertamanya sebagai tanda perpisahan. Setelah selesai mendengarkan cerita Kenzi yang kekanak-kanakan itu, gue langsung berdiri buat keluar dari kamarnya. Ken, lo itu payah. Hari gini masih percaya sama cinta. Haha, ledek gue sambil jalan ke arah pintu. Sebenarnya gue sedikit kecewa sih, karena dia yang ternyata mencintai orang lain. Tapi ya udahlah, itu semua terserah dia. Moga aja dia nantinya ketemu sama temennya itu. Saat sampai di pintu kamar, tiba-tiba aja si Kenzi manggil gue. Onang, lo lupa ini. Panggilannya sambil nunjuk buku paket matematika yang tadi sempat gue ambil. Saat itu gue jati nyengir. Gue pikir Kenzi baik karena mau ngebolahin gue buat nyontek tugasnya. Pas gue deketin, taunya dia malah marah-marah. Anak banget lo mau anak-anakan nyontek. Bikin sendiri sana, bentaknya yang tepat di depan muka gue. Malam itu juga si Kenzi bantuin gue ngerjakan PR matematika tepat di kamarnya. Gue kesel banget karena dia keras banget ngajarnya. Gimana nggak kesel? Dia selalu nimpuk pala gue pakai palu plastik mainan si Inzo kalau gue salah. Kejem banget sih dia. Tang, aduh Ken, sakit. Lo itu salah ngitungnya. Ulang, kenapa nggak nyalin punya lo aja sih? Tang, gue bilang nggak ya nggak. Bentaknya setelah puas mukul gue. Di waktu yang sama, tepatnya di sebuah restoran, terlihat Widya sedang asik membayangkan momen romantis yang akan dilakukan kedua anaknya yang ditinggal di rumah. Mama ngapain kita kesini? Katanya nenek sakit. Tanyain Zhou. Adek dengar. Ini rencana mama biar kakak sama Kak Anggi bisa dekat. Ma, ayo kita pulang aja. Adek udah ngantuk. Kata Inzo coba bujuk ibunya untuk pulang. Widya tak peduli. Dia malah mengambil ponselnya untuk menghubungi suaminya. Pokoknya Papa sama Pak Nasrul jangan pulang dulu. Terserah mau karaokean atau kemana lah. Yang penting jangan pulang dulu.